Mic-nya Mas Danu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada Bapak Teguh selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan, dan tidak lupa kepada teman-teman staf komisi UGM angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Tri Bintang Dewantoro dan teman saya Ganu Tribuan Kurniaji. Di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan hasil dari penelitian sederhana kami tentang penggabungan CSM dan TMTI untuk penilaian maturitas keamanan siber pemerintahan. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, silakan Mas Ganu. Ya, untuk latar belakang pada penelitian kami adalah ancaman serangan cyber pada sektor pemerintah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari BSSN RI, pada bulan April 2023, terdapat anomali trafik sebanyak 20 juta sekian, yang dimana 1 juta sekiannya merupakan informasi web. Dalam mengatasi resiko serangan cyber, organisasi harus mengetahui kekuatan mereka dalam menghadapi serangan cyber. Salah satunya yaitu dengan mengetahui maturitas atau kemampuan dalam serangan cyber. Di sisi lain, BSSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap persoalan cyber di Indonesia belum mempunyai alat pengukuran yang sudah ditetapkan sebagai alat ukur yang terstandarisasi secara nasional. Pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan Sophie serta Salman, mereka melakukan analisis dengan menggunakan beberapa alat ukur maturitas, yang diantaranya adalah NIST, kemudian CIS Control V8, dan ISO 27002. Namun dalam penelitian tersebut perlu dilakukan proses validasi dalam menggunakan alat ukur yang sudah mereka. Kemudian di lingkup Badan Sandi dan Cyber Nasional Republik Indonesia, di beberapa direktoratnya, mereka membangun alat ukur sendiri dalam mengukur kematangan dalam serangan cyber di sebuah organisasi. Alat ukur tersebut diantaranya adalah Indeks Keamanan Informasi atau KAMI, kemudian Cyber Security Maturity atau CSM, serta yang terakhir yaitu tingkat maturitas penanganan insiden atau TMI. Nah, untuk solusi model dari penelitian kami yaitu berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian kami menggabungkan dan mengintegrasikan setidaknya 2 alat yang sudah digunakan sebelumnya di beberapa instansi pemerintahan, yaitu Cyber Security Maturity atau CSM serta tingkat maturitas penanganan atau TMP. Untuk analisa masalah pada ini, diantaranya yang pertama yaitu tentang unwanted effect pada penelitian kami, yaitu kebutuhan satu framework pengukuran kematangan keamanan cyber yang lebih fleksibel serta dapat diterapkan di semua sektor di Indonesia. Untuk yang kedua yaitu root cause, yaitu masih dibutuhkan standar kematangan keamanan yang tidak hanya sesuai dengan lingkup yang terus berubah-ubah ini, tetapi juga harus memenuhi persyaratan yang sangat penting agar organisasi dapat memahami sejauh mana kematangan keamanan siber lembaga atau organisasi. Untuk atribut yang digunakan pada penelitian kami yaitu kami menggunakan 2 atribut dari 2 tools pengukuran kematangan keamanan siber yang sudah digunakan oleh BSSN, yaitu CSM serta objek yang kami
analisis pada penelitian kami, yaitu tentang tingkat kematangan keamanan cyber organisasi atau instansi pemerintahan di Indonesia. Untuk penyederhanaan yang ada pada penelitian kami, yaitu dengan pengombinasian dua alat penilaian kematangan cyber, yaitu CSM dan TMP. Untuk Generify, hasil dari penggabungan kedua tools tersebut adalah alat yang lebih fleksibel, alat baru yang lebih fleksibel dan ringkas, yang dapat dengan mudah diadopsi serta diterapkan di seluruh organisasi atau instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun nantinya di tingkat daerah. Solusi permasalahan selanjutnya yaitu tentang fungsi. Fungsi dari gabungan alat tersebut adalah menciptakan satu alat baru yang lebih komprehensif, yang lebih sederhana dan lebih fleksibel dalam menilai kematangan keamanan. Untuk utilization-nya, pengguna hanya cukup mengisi kuesioner yang telah disiapkan, yaitu yang sudah ada pada alat baru tadi, yang nantinya mencakup berbagai pertanyaan mengenai berbagai aspek yang perlu dinilai. Untuk nullification dan elimination, kami melihat beberapa aspek penilaian yang terdapat pada kedua framework tools tersebut, yang mempunyai beberapa kesamaan. Lalu kami menghilangkan duplikasi kesamaan tersebut yang kami nilai terlihat jelas atau persamaannya masih sama. Untuk editionnya, kami dengan hati-hati mempertimbangkan beberapa aspek penilaian yang belum tercakup di salah satu alat tersebut. Kemudian kami menambahkannya ke dalam gabungan alat tersebut agar membentuk suatu korelasi yang bisa saling melengkapi antara alat CSM dengan TNP. Untuk berikutnya, input dari penelitian kami, input dari sistem yang diteliti antara lain atribut dari CSM serta TMPI. Kami menggunakan input dari CSM dan TMPI. Kemudian kami untuk prosesnya kami mengeliminasi duplikasi dalam proses penilaian ini dengan memilih salah satu dari aspek-aspek penilaian yang ada di salah satu kedua tools. Selain itu, kami juga melihat kesempatan untuk menambahkan penilaian yang belum dimiliki oleh salah satu tools tersebut atau kedua tools tersebut, sehingga memungkinkan adanya korelasi yang saling melengkapi antara. Untuk output yang dihasilkan dari penggabungan tersebut, satu identitas, yaitu satu entitas yang lebih terpadu dan efisien dalam pengukuran kematangan keamanan cyber yang kami sebut integration cyber security maturity seperti yang terlihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping dapat terlihat ada dua tools yang sebelumnya digunakan oleh CSI, yaitu Cyber Security Maturity atau CSM, serta tingkat maturitas penanganan. Dan dari dua tools tersebut kami gabungkan beberapa atribut-atributnya. Lalu dari atribut yang sama tersebut kami ambil salah satunya. Jadi kami eliminasi salah satunya. Kemudian kami juga menambahkan beberapa penilaian yang sekiranya bisa saling memenuhi antara CSM dengan TMP. Nah, dari hasil penggabungan tersebut nantinya akan membentuk suatu sistem baru yang kami sebut Integration Cyber Security Maturity atau Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh. Oke,
Terima kasih Mas Gano atas kesempatannya. Oke, di sini saya akan lebih jelaskan tentang detail variabel atau atribut apa aja yang kita gunakan dalam metode baru kita yang nanti kita purpose baru. Oke, seperti yang dijelaskan oleh Mas Gano, kita melihat atribut dari dua tools yang sudah ada, dua XC sudah digunakan di BSSN. Itu pertama itu tools CSM. Di sini kami melihat dan kami mengamati bahwa di CSM terdapat tidaknya 29 indikator atau kita sebut atribut. Nah, atribut ini nanti dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, dan respon. Seperti dapat teman-teman lihat pada slide presentasi. Selanjutnya di sini kami akan melakukan kode atribut pada siap-siap masing-masing atribut, yaitu mulai dari di tata kelola kesadaran audit sampai dengan proses. Di identifikasi ada manajemen aset hingga klarifikasi, terus ada proteksi. Di proteksi itu ada jaringan hingga data. Selanjutnya di deteksi ada perubahan hingga pelaporan. Di yang terakhir ada respon, ada penahanan dan pelaporan. Ini teman-teman bisa lihat bahwa atribut yang di CSM itu lumayan banyak, atau dikatakan banyak lah, 2019 29 atribut. Selanjutnya kita lihat di TMTI atau tingkat maturitas penanganan insiden. Di sini terdapat 15 atribut dan kami juga sama melihat dan melakukan identifikasi pada tools ini. Kami melakukan kode-kode atribut. Yang pertama itu di fase pertama penilaian kristalis hingga penilaian kematangan. Di fase kedua ada identifikasi hingga pemulihan. Di fase 3 ada identifikasi sampai dengan analisis tren. Oke, selanjutnya berdasarkan tersebut kami melakukan penggabungan dari dua tools yang terpisah menjadi tools yang baru yang kita sebut tadi, sudah disebutkan itu tentang integration cyber security maturity assessment. Dari situ kami dapat dari Mas sendiri, kami dapat atributnya itu dari gabungan dari dua tools tersebut kita jadikan satu dengan melakukan pengeliminasian yang kami yakinin dan kami amati bahwa beberapa atribut yang ada di JSM dan DEC itu ada semacam kolerasi atau dikatakan samalah. Salah satunya ada contoh, yaitu kami di atribut IKMA kami nyebutnya risiko serangan. Kita itu ambil dari pada atribut CSM B3 dan TMTI. Bisa kita lihat CSM B3. CSM B3 itu manajemen risiko. Terus di TMTI juga ada lagi juga, yaitu analisis ancaman. Pada dasarnya ini pertanyaan hampir sama. Jadi kita analisis dan kita gabungan menjadi satu. Selanjutnya pada manusia dan aset juga sama. Di manusia dan aset TIK di CSM ada A6, B1, C3, A6 itu proses, B1 dan C3 pengguna, dan di TMTI itu ada di 1% itu ada A3. Jadi kita gabungkan atribut tersebut jadi satu, yaitu manusia dan aset. Jadi satu satuan. Jadi kita menyederhanakan. Dan juga di lingkungan IT-nya juga, di pelaporan juga, karena di beberapa CSM sendiri ada atribut pelaporan, yaitu atribut pelaporan di deteksi dan atribut laporan di respon. Seharusnya itu bisa jadikan satu, jadi sebuah atribut pelaporan itu. Dan tadinya ada pasca insiden di CSM itu di atribut respon itu ada beberapa pertanyaan tentang pasca insiden. Kita gabung ke satu dengan yang ada di NDP juga sama seperti itu. Selanjutnya teman-teman, kita setelah melakukan integrasi antara atribut, kita juga akan menentukan leveling atau tingkatan seberapa kuat sebuah organisasi. Kita scoring, kita mengajukan 5 kategori
yaitu beginner, intermediate, competent, expert, dan advanced. Bisa dilihat rumusnya, kami penentuan rumus itu yang ada di layar dengan mengambil total dari mean dari sampel yang diuji coba yang atau diambil dengan popularitas yang ada, seperti itu teman-teman. Di CSMD juga sama, mereka ada juga ada 5 leveling, yaitu level 1 hingga level 5. Itu mereka nyebutnya ada beda-beda. Dan di TMTI juga sama, di TMTI juga ada 5 level, level 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita melakukan evaluasi sistem. Setelah kita melakukan coba, kita melakukan sampel data gimana coba interaksi bisa dikatakan di level beginner hingga sampai di level advanced through dengan skor seperti apa kita melakukan sampling data dari itu. Terus kita lakukan uji coba di sebuah instansi, yaitu sebelum instansi itu sudah menggunakan kedua tools sebelumnya, yaitu CSM dan TMTI. Pada instansi tersebut kita mendapatkan bahwa sebelumnya mereka menggunakan CSM, mereka mendapat nilai sebesar 3,28 atau setara dengan level 3 yang mereka sebut di CSM disebut sebagai implementasi terdefinisi. Dan di TMTI juga ada level 1 sampai level 5. Ternyata organisasi ini mendapat skor 1,98, yaitu sudah masuk pada level 2. Selanjutnya kita uji cobakan dengan tools yang kita sudah buat, yaitu ICMA, Integration Cyber Security Maturity Assessment, dan ternyata didapatkan bahwa organisasi ini berada pada kategori kompeten, yaitu ada level 3, teman-teman. Jadi melalui uji coba ini kami dapat yakin menyatakan bahwa tool yang kami buat, yaitu Integration Cyber Security Maturity Assessment, memiliki relevansi yang tinggi dan sejajar dengan alat yang sebelumnya yang telah digunakan. Jadi levelnya masih sama, itu di level 3. Jadi ada kejauhan, misal sebelum mulai CSM di level 2, ternyata menggunakan kita level 3, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Mungkin itu dari kami yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan atau diskusi, bisa sampaikan ke kami, mulai langsung, bisa ke Mas Gana atau ke saya. Akhir kata dari kami, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.